Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai chapter 4 yaitu Advanced Data Analytics dan Machine Learning. Adapun subbab atau section and objective yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, predictive analytics. Jadi, untuk predictive analytics ini kita akan melakukan identifikasi dengan menggunakan likelihood. Jadi, parameter yang digunakan adalah likelihood ratio dari kemungkinan hasil untuk masa depan atau future outcome. Jadi, misal kita ingin memprediksi 5 tahun kemudian dari data masa lalu. Nah, itu digunakan predictive analytics. Nah, ini ya, dengan menggunakan data. Kemudian yang kedua yaitu statistical algorithm, yaitu algoritma dengan menggunakan prosedur statistik dan machine learning techniques. Jadi dengan menggunakan teknik-teknik machine learning, misalkan dilakukan cleaning data, kemudian feature selection, dan seterusnya. Nah, ini harus berdasarkan pada historical data. Yang kedua, kita akan belajar mengenai model evaluation. Jadi kita akan mengevaluasi. Nah, ada banyak sekali varian atau variasi daripada matrik evaluasi. Jadi ada banyak mulai dari menggunakan analisis sensitivitas, kemudian akurasi, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai preparation for chapter 4. Jadi kita akan nanti langsung mempraktekannya dengan menggunakan alat Jupyter Labs. Yang pertama, predictive analytics. Baiklah, yang pertama kita akan melakukan overview atau melihat sekilas apa yang dimaksud dengan machine learning. Jadi, kita akan tahu dari gambar yang tidak disajikan sebelah kanan ini bahwa yang dimaksud dari data analitik itu adalah memproses daripada suatu data yang dia memiliki banyak karakteristik ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada banyak sekali lembaran kertas yang akan diproses ke dalam suatu corong. Nah, lembaran kertas ini memiliki beberapa karakteristik yang dia itu merupakan menjadi pembeda antara data biasa dengan suatu big data. Nah, big data itu adalah data yang memiliki karakteristik 4V. V yang pertama yaitu volume. Nah, volume ini berarti dia memiliki volume atau jumlahan data yang sangat banyak. Jadi di sini ada banyak lembaran kertas. Nah, setiap kertas pastinya akan memiliki suatu data atau informasi juga yang disimpan. Kemudian velocity, kecepatan. Jadi dalam satu hari transaksi mungkin akan memiliki ribuan bahkan jutaan data yang disimpan, dan setiap transaksi itu memiliki arti atau menjadi data yang sangat penting untuk selanjutnya dilakukan analisis. Jadi memiliki kecepatan dalam suatu penambahan data yang sangat cepat. Yang ketiga, V yang ketiga yaitu variety atau keberagaman. Jadi kalau kita lihat selama ini kita tahu data itu dapat berupa numerik, kemudian ada yang berupa image, kemudian ada data yang berupa objek, teks, dan seterusnya. Nah, kemudian ada karakteristik yang terakhir yaitu veracity, jadi mengenai ketepatan, apakah benar data yang kita analisis ini sudah tepat atau sudah sesuai dengan aslinya, informasi yang tepat, atau bisa jadi dia memberikan data yang palsu, misalkan hoax. Nah, itu akan nanti mengganggu proses penarikan kesimpulan. Nah, dari keempat V atau karakteristik dari big data ini, nantinya kita akan melakukan pemrosesan. Di sini kita masukkan ke dalam suatu corong ya, berarti di filter. Biasanya kita gunakan alat yang namanya cleaning data. Jadi kita akan meng-clean data yang misalkan dia memiliki null value, kemudian dia yang redundant atau yang memiliki duplicate, atau dia yang memiliki korelasi yang sangat tinggi. Nah, itu bisa kita lakukan filter atau cleaning data. Kemudian tahapan selanjutnya kita proses dengan beberapa alat statistik sehingga menghasilkan suatu informasi. Nah, dari informasi itu selanjutnya kita akan mendapatkan suatu knowledge baru atau pengetahuan. Oh, ternyata data mengenai COVID
seperti ini, kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya akan memberikan suatu insight. Nah, big data itu digunakan untuk meng-create predictive model. Jadi misalkan tadi kita ingin tahu apakah beberapa variabel, misalkan misalkan kita ingin tahu apakah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan COVID, misalkan mobilitas, kepatuhan memakai masker, dan sebagainya. Nah, data-data ini kita gunakan untuk memprediksi tingkat penambahan jumlah kasus COVID, dan seterusnya. Nah, itu kita menggunakan data atau misalkan big data, misalkan data pasien seluruh COVID di Indonesia, untuk kita tahu ternyata di Indonesia itu faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan atau penambahan jumlah COVID adalah sebagai berikut. Nah, nantinya informasi tersebut akan menjadi suatu pengetahuan, misalkan untuk pejabat atau yang pemangku kepentingan, nantinya akan dipertimbangkan, yang harus kita tekankan adalah faktor ini atau faktor lainnya, seperti itu. Nah, kemudian tipe mesin learning. Jadi ada dua kategori daripada mesin learning algorithm atau algoritma mesin learning. Yang pertama yaitu supervised. Supervised ini secara umum digunakan untuk melakukan predictive analytics. Nah, biasanya dia menggunakan metode regresi dan menggunakan klasifikasi. Hal yang perlu kita ingat yang dinamakan supervised itu adalah dia memiliki variabel Y. Jadi variabel Y itu adalah variabel yang dependent. Jadi misalkan saya ingin memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan COVID. Nah, Y-nya itu adalah sebagai laju pertumbuhan COVID. Jadi untuk kasus itu adalah kita melakukan prediksi, bisa regresi, bisa klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi sendiri itu lebih ke memiliki Y yang dia itu kategorikal. Sedangkan kalau regresi adalah memiliki Y yang dia memiliki skala data kontinu. Kemudian untuk yang tipe kedua adalah unsupervised. Jadi unsupervised ini adalah memiliki dia tujuannya adalah untuk mengetahui pattern suatu data. Jadi misalkan kita melakukan clustering. Jadi kita clusterkan, nah ini clustering and association. Kita clusterkan faktor-faktor yang mempengaruhi COVID berdasarkan wilayah. Nah, wilayah itu yang sebagai clusternya. Nah, kemudian asosiasi, hubungan, misalkan hubungan penambahan kasus COVID di Jakarta dengan penambahan kasus COVID di Jawa Barat, misalkan seperti itu. Nah, itu kita gunakan yang namanya unsupervised. Jadi, dia tidak memiliki Y atau variabel yang ingin diprediksi. Oke. Nah, untuk gambarnya ini bisa kita cek. Untuk klasifikasi, dia karena kategorik, dia akan memisahkan data yang memiliki kategori 1 dan kategori 2. Sedangkan kalau regresi, dia memiliki tipe data kontinu, maka dia akan melakukan prediktif sesuai dengan pola data atau historical data sebelumnya. Nah, berikut ini merupakan step yang kita lakukan dalam melakukan machine learning process. Jadi, developing machine learning solution can be simplified into the following step. Jadi, ada 6 step. Yang pertama, kita harus memprepare the data, mempersiapkan datanya. Kemudian, create a learning set. Jadi, yang kita lakukan dalam proses machine learning adalah membagi dataset kita menjadi dua bagian, yaitu data learning dan data testing. Misalkan di sini 70% data learning, kemudian sisanya atau 30% itu adalah data testing. Nah, data learning ini yang akan kita gunakan sebagai data yang ditrain, jadi yang dilatih untuk membuat suatu pola tertentu. Sedangkan untuk data testing, di sini ya 30% testing, itu adalah melakukan evaluasi model. Jadi apakah benar model yang sudah dibentuk oleh data learning ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Jadi kita gunakan 30% testing untuk melakukan evaluasi model, mendapatkan matrik evaluasi. Kemudian yang keempat adalah create loop. Jadi kita gunakan loop, misalkan dalam suatu dataset ini kita akan melakukan loop
yaitu mengulang. Kita ulang misalkan dengan metode stratification atau key fold. Nah, banyak sekali metode dalam melakukan looping. Tujuannya adalah mendapatkan suatu konsistensi. Apakah benar dari pemodelan 70% data itu, dengan kemudian kita cari akurasinya di 30% data testing itu, dan kita looping, itu akan memberikan hasil yang konsisten. Nah, biasanya kita akan mendapatkan hasil misalkan untuk akurasi dari 5 cross validation gitu ya. Nah, kita akan merata-ratakan 5 nilai akurasi ini sehingga kita semakin yakin bahwa hasil machine learning proses yang kita buat itu adalah memberikan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan atau valid. Kemudian untuk yang step kelima adalah test the solution. Kita tes untuk suatu data baru. Jadi kita cobakan suatu data baru, kemudian kita lakukan prediktif apakah dia akan masuk sesuai dengan klasifikasi yang ada sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah implement the solution. Jadi kemudian hasil daripada machine learning kita jadikan suatu informasi. Nah, di sini prepare data, kemudian learning data, kemudian kita mencari algoritma yang sesuai dengan data kita, jadi bisa klasifikasi, bisa regresi, bisa asosiasi, atau dengan menggunakan clustering. Kemudian kita akan melakukan learning proses, kemudian kita memiliki model kandidat. Nah, kalau misalkan tidak sesuai model kandidatnya, kita akan melakukan model selection. Jadi ada beberapa model, atau kita melakukan model refinement, fitur selection, dan model tuning. Nah, model-model ini adalah tujuannya adalah mendapatkan hasil model yang tepat. Jadi akan ada banyak sekali model. Jadi regresi itu ada banyak, klasifikasi itu juga ada banyak, dan seterusnya. Nah, itu kita akan cari model yang paling memberikan hasil yang paling bagus, atau misal ukuran akurasinya tinggi. Kemudian kita melakukan model evaluation, kemudian model implementation. Nah, berikut ini merupakan secara umum, aplikasi secara umum daripada machine learning. Jadi dia memiliki aplikasi yang sangat luas, misalkan untuk melakukan teknologi analitik dalam bidang entertainment. Nah, entertainment biasanya misalkan di sini untuk mengetahui film kesukaan dari misal klaster misalkan di Jawa Timur. Ternyata anak muda dengan usia sekian sampai sekian, kemudian dewasa usia sekian sampai sekian itu menyukai film dengan genre seperti ini. Nah, seperti itu kan sebagai suatu bisnis analitik yang selanjutnya bisa dilakukan proses-proses bisnis sehingga memaksimalkan suatu keuntungan. Kemudian ada bidang lain misalkan agriculture, yaitu di bidang pertanian. Misalkan kita ingin tahu terhadap hama, atau di bidang kedokteran, dan di bidang retail sales. Nah, ini yang mungkin sangat banyak digunakan saat ini. Jadi sekali kita melakukan search suatu produk dalam toko online gitu ya, nanti dia akan memberikan iklan terhadap semua platform media sosial kita, atau bahkan di mesin pencarian kita. Nah, seperti itu adalah aplikasi dalam penggunaan mesin learning. Jadi dia akan mengklasifikasi, menyimpan historical dari apa yang kita search, kemudian dia akan menduplikat ke dalam semua platform di sosial media kita. Nah, berikut ini adalah regression analysis. Jadi analisis regresi itu adalah salah satu metode yang paling tua. Nah, paling tua bukan berarti paling jelek ya, tapi dia most commonly, jadi yang paling banyak digunakan dalam statistical method untuk analisis data. Jadi dia itu konsepnya adalah mengetahui apakah variabel X atau variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian tujuan utama daripada regresi itu adalah untuk mendapatkan hubungan matematik. Jadi kita akan memodelkan Y sama dengan alfa plus beta X. Jadi kita ingin mengetahui ternyata penambahan
variabel variabel independen terhadap variabel Y adalah sebesar sekian satuan. Jadi kita tahu setiap penambahan X mempengaruhi penambahan Y atau sebaliknya. Nah, di sini yang saya contohkan adalah masih one variable independent. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan more atau lebih dari satu independent variable, atau dia dikatakan sebagai predictor variables. Nah, untuk targetnya kita hanya menggunakan satu target variabel. Makanya kita biasanya menggunakan istilah regresi linier. Nah, regresi linier sederhana untuk yang prediktornya adalah satu. Regresi linier berganda adalah ketika memiliki more independent variable atau lebih dari satu variabel X. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh model regresi linier yang paling simpel dari suatu komputasi matematik. Nah, di sini digambarkan kita pertama akan mendapatkan plot suatu data. Jadi kita dapat sebaran titik-titik ini. Nah, garis X ini merupakan garis pemodelan. Nah, kita modelkan Y sama dengan tadi alpha plus beta X. Nah, ada beberapa ciri-ciri hubungan dalam suatu model regresi. Nah, sebisa mungkin adalah kita mendapatkan suatu hubungan yang linear. Kenapa linear? Agar dalam proses penerjemahan modelnya itu lebih sederhana. Jadi kayak gini ya, dia linear. Jadi semakin naik suatu variabel X, jadi semakin naik pola mobilitas dari individu, maka akan semakin menambah jumlah kasus COVID. Nah, itu kan sederhana tapi terbukti secara mathematical proses, secara statistical proses. Nah, tetapi karena misalkan dia memiliki hubungan yang tidak linear, misalkan seperti ini ya, kurva lonceng terbalik seperti ini, maka akan susah dalam memberikan suatu interpretasi. Atau misalkan dalam grafik ini ya, chi-square. Nah, dia akan memberikan hasil yang susah dalam diinterpretasikan, sehingga model yang tadi ya yang oldest tapi most commonly used atau linear regression itu adalah tujuannya adalah kita dapatkan simple model tapi memberikan hasil yang maksimal. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.